Assalamualaikum semuanya. Cuman modal 8.500 kalian bisa dapetin 19 tusuk sampel tempe. Ini tuh bisa banget dijadiin stok frozen food ya teman-teman ya. Walaupun ini tuh bahannya tempe, dijamin rasa tempenya itu setelah dicocol sama saus kayak gini tuh bakalan hilang. Ini tuh enak banget, wajib banget kalian cobain di rumah. Buat teman-teman yang butuh referensi jualan di pinggir jalan, wajib banget sih cobain resep ini karena ini tuh simple dan wenapol. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 2 buah papan tempe. Ini kalau ditimbang kurang lebih sekitar 250 gram ya teman-teman ya. Untuk tempenya ini aku bakalan parut pakai serutan keju. Caranya seperti di video aja. Tekstur dari tempe ini ringan ya teman-teman ya, jadi mudah banget buat nyerut seperti ini daripada diulek ataupun di blender. Ini tuh lebih gampang diserut pakai serutan keju. Kalau teman-teman butuh rekomendasi serutan keju seperti yang aku punya, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasi produknya di deskripsi ya. Aku bakalan kasih linknya di sana. Ini selesai diserut semuanya, kita langsung aja lanjut ke step berikutnya ya teman-teman ya. Ini tuh nyerutnya gampang dan cepet banget, jadi kalau teman-teman ragu, dicobain dulu daripada kalian ragu-ragu. Ini aku udah kelar ya, tuh teksturnya kayak gini. Kalau udah, kita langsung aja siapin sajiku serbaguna ini ya teman-teman ya. Ini tuh kalau nggak salah 75 gram, harganya cuma 2.500 karena ini tuh udah ada bumbunya, jadi kita nggak perlu perasa lain ya. Jadi cukup satu bungkus ini kita masukin, kita tambahin 1 butir telur biar nanti adonannya nggak bantet ya, biar dia ngembang. Kita tambahin 1 butir telur. Setelah telurnya masuk, kita langsung aja aduk ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman adonannya ini terlalu kering, boleh ditambahin air sedikit-sedikit sampai teksturnya itu padat ya. Jangan terlalu encer, soalnya kalau terlalu encer nanti dia nggak bisa dibentuk ya teman-teman ya. Untuk airnya aku pakai air biasa aja, ini dia. Kita langsung aja tuangin sedikit-sedikit ya. Pokoknya jangan terlalu banyak airnya biar nggak terlalu kelembekan. Ini teksturnya udah pas, aku pinggirin airnya dan ini aku bakalan koreksi rasa. Ternyata rasanya udah pas ya. Di sini aku bakalan pakai sarung tangan dan kita langsung aja siap bentuk. Jangan lupa siapin tusuk sate. Di sini aku siapin tusuk satenya agak pendek ya teman-teman ya, karena stok tusuk sate aku yang normal itu habis, jadi aku pakai yang kayak gini aja nih. Ini kita siapin wadahnya dulu, kita ambil secukupnya, tapi sebelumnya aku bakalan aduk dulu ya. Aku kayak mastiin aja kalau dia tuh bener-bener kayak kecampur rata gitu loh teman-teman. Ini sebenarnya kalau nggak mau pakai sarung tangan bisa pakai tangan kosong, cuma menurut aku kalau pakai sarung tangan kayak gini tuh lebih gampang gitu loh. Ini kita ambil secukupnya aja ya, jangan terlalu gede-gede. Terus kita langsung aja rekat-rekatin ke dalam tusuk sate kayak gini. Setelah itu kita bentuk-bentuk sesuai selera. Di sini aku sengaja ngebentuknya random kayak gini ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh cakep banget. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Caranya masih sama, kita ambil secukupnya aja, kita taruh di tusuk sate seperti ini, kita rekatin aja. Dan setelah melekat kita langsung aja bentuk-bentuk. Tuh kayak gini aja, kalau emang kegedean dikurangin aja ya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis.
Ini kalau udah selesai dibentuk semuanya, kurang lebih bentukannya seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja siap goreng ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin penggorengan, kita panasin minyak secukupnya. Ini ngegoreng sampel tempe ini tuh harus minyak panas ya, biar tempenya tuh nggak ambiar. Jadi ini langsung aja kita celupin atau kita masukin setelah minyaknya panas, karena dia tuh nggak nempel satu sama lain, jadi boleh digoreng bareng-bareng kayak gini. Kita goreng warnanya sampai kuning kecoklatan ya, jangan lupa sambil terus dibalik. Kalau teman-teman mau celupin lagi ke telur boleh, cuman menurut aku dicelupin ke telur pun rasanya juga nggak jauh berbeda. Jadi biar dia hemat, aku nggak pakai telur lagi ya teman-teman ya. Ini aku bolak-balik biar matangnya merata. Untuk apinya aku pakai api sedang biar matangnya tuh bisa sampai ke dalam-dalam gitu loh. Kalau warnanya udah kecoklatan kayak gini, ini langsung aja aku angkat dan tiriskan. Kita goreng semuanya sampai habis ya teman-teman ya, karena jadinya tuh cuma 19 piece, jadi sekalian aku goreng semuanya aja. Dan kalau teman-teman mau di frozen, ini boleh banget digoreng setengah matang. Setelah itu kita dinginkan dan kita taruh di wadah tertutup dan kita simpen ke freezer. Ini tuh bisa tahan 2 bulan ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Ini tuh dimakan pakai cocolan saus encer tuh enak pol teman-teman. Saus encernya seperti biasa aku pakai saus McLewis yang udah aku larutkan pakai air. Ini dia. Ini langsung aja kita cocol ya. Tuh bentukannya kayak gini nih teman-teman. Kalau teman-teman butuh resepnya, kalian bisa langsung aja komen ya. Soalnya kalau aku buatin di sini tuh bakalan kepanjangan. Kalau teman-teman penasaran banget sama saus ini, sok langsung aja komen. Nanti aku bakalan buatin buat kalian. Ini tambah berlama-lama, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah banget, ini tuh rasanya enak seperti yang aku sampaikan tadi. Ini tuh empuk dan gak bau tempe sama sekali. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Yang udah recook resep aku, jangan lupa komen-komen, kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.